Pemirsa, diduga jual obat-obatan terlarang, 2 kios di Cianjur, Jawa Barat ludes dibakar warga setempat. Warga merusak dan membakar 2 kios di perbatasan Desa Ciranjang dan Desa Nanggal Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu kekesalan warga karena pemilik kios diduga menjual obat-obatan terlarang. 3 hari sebelumnya, kios tersebut digeledah anggota Polres Cianjur serta dipasangi garis polisi. Meski sempat digeledah dan diperiksa, pemilik kios masih terus melakukan aksi tersebut. Ya, pingin aja semuanya, orang semuanya mau kesini. Udah resah. Oh, jadi warga tahu ya kalau warung itu menjual obat-obatan, Bu? Iya. Sebelumnya pernah ditindaklanjut, Bu, sama pihak kepolisian, Bu? Pernah. Anak saya beli obat di situ. Hah? Di sono, di sini. Di sono. Oh, di sana yang dibakar tadi, Bu? Iya. Di itu langsung pulang ke sini. Hah? Terus kemudian gimana, Bu? Ya gitu ya, rusak kayak tiga budak habis. Kemarahan warga akhirnya reda setelah pihak desa dan aparat turun tangan. Hingga saat ini petugas desa masih melakukan musyawarah agar hal serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ainus melaporkan. Ketua Panitia Konser Musik Koplo di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang berujung ricuh ditangkap polisi. Tersangka kabur membawa uang ratusan juta rupiah sesaat sebelum kericuhan. Setelah buron 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, Ketua Penyelenggara Konser Musik Koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diringkus polisi. Pelaku diringkus aparat Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Polisi masih mendalami jumlah uang yang dibawa kabur pelaku. Sementara 6 orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangan sebagai saksi. 1 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih menghitung jumlah kerugian para korban. 70 tiket, pokoknya semua media yang kita kumpulin di sini itu kejualnya itu 700 tiket. Yang kalau kita nominalin itu ada 70 juta. Masih ada yang mempertanyakan, kah bisa di-refund enggak gitu-gitu. Kan acaranya gagal, kita juga nggak bisa lihat artis yang tampil di sini, banyak. Gelaran konser musik Lentera Festival itu berlangsung ricuh Minggu malam. Sejumlah penonton membakar properti konser seperti pagar, sound system, kursi, hingga tenda panggung utama. Aksi anarkis ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya ketiga bintang tamu konser itu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Dari Lebak dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria asal Gresik kepergok curi motor ojol yang tengah antarkan makanan pelanggan di ambek warga. Pelaku beraksi memanfaatkan korban yang lengah meninggalkan motor dengan kunci masih menempel. Seorang pria diamuk warga usai kepergok mencuri motor milik pengemudi ojek online. Kejadian ini berlangsung di Kelurahan Kelangon, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku curanmor ini beraksi saat korban ojol tengah mengantarkan makanan ke pembeli dan memarkir motor di depan rumah dengan kondisi kunci masih menempel. Mendengar mesin motor berbunyi, korban langsung berteriak. Panik, pelaku kabur ke semak-semak dikejar warga dan sempat dihakimi. Sebelum akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Pelaku pun segera dirilis petugas bersama 2 tersangka curanmor lain bernama ST 52 tahun serta GW 32 tahun. 2 tersangka tersebut melancarkan aksi curanmor di 5 titik di Kabupaten Bojonegoro. Pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Yang pertama depan toko buah Dusun Kepo, Kecamatan Kepo Baru. Yang kedua di Dusun Gejor, Kecamatan Sudiwaras. Yang ketiga Dusun Fagerwesi, Kecamatan Terucuk. Yang keempat Dusun Patoman, Kecamatan Burno. Dan yang kelima Dusun Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian curanmor yang kedua dengan tersangka inisial SJ, umur 52 tahun. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi melaporkan.
Diduga dijadikan tempat transaksi narkoba, polisi menggerebek sebuah apartemen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 3 pengedar narkoba beserta barang bukti mencapai 1 miliar rupiah diamankan petugas. Sebuah kamar di apartemen kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digerebek polisi. Dalam penggerebekan, 3 pengedar narkoba, MS 28 tahun, RR 24 tahun, dan AN 31 tahun tak berkutik saat diringkus petugas. Dalam penggeledahannya, petugas turut menemukan 12 paket ganja kering seberat 2 kg serta 3 plastik besar berisikan sabu dengan berat 835,87 gram. Total senilai 1 miliar rupiah. Rencananya, narkoba siap diedarkan ke wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Pelaku mengaku mendapat barang haram dari seseorang bernama FL yang kini DPO dengan upah 1 juta rupiah per 100 gram. Penggerebekan dilakukan usai polisi mengembangkan kasus peredaran narkoba. Dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 di parkiran basement apartemen Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana paling lama 20 tahun penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa yang juga selebgram ditangkap polisi karena mempromosikan judi online di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menggerebek 2 pelaku judi online dengan omset jutaan rupiah per hari. Seorang wanita yang baru berusia 19 tahun ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor, Kota Jawa Barat. Ia kedapatan mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial pribadinya. Selebgram asal Jakarta yang memiliki 17.000 pengikut ini mempromosikan judi online sejak 2 pekan terakhir dengan bayaran 5 juta per bulan. Hasil dari kegiatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nalita, dan ulangi Natalia, Natali, ya. Kemudian ditawari 5.500.000 rupiah setiap bulan untuk memposting 2 kali sehari situs judi online. Sementara itu, 2 pelaku judi togel online, S dan RP, diringkus polisi di kawasan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Diperkirakan omset judi togel online yang dijalankan pelaku mencapai jutaan rupiah per harinya. Selain itu, polisi juga meringkus 7 pelaku judi konvensional di 3 tempat berbeda di wilayah Deli Serdang dan Kota Medan. 4 di antaranya merupakan wanita. Para pelaku memiliki peran beragam mulai dari operator, kasir hingga pemain judi. Tim iNews melaporkan.